Hai teman-teman semua. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil kuis dan untuk saya mata kuliah pengantar multimedia, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya Yarmanius Duru, NPM 21 12 00 69, kelas SIM 2102, Universitas Budi Dharma. Di sini saya akan menjelaskan estetika seni grafis dan sketsa. Estetika seni grafis. Kata estetika berasal dari kata Yunani aesthesis yang berarti perasaan, selera perasaan atau taste. Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Teori estetika terbagi dua, yaitu teori subjektif dan teori objektif. Teori subjektif teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Sedangkan teori objektif teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Lanjut, unsur-unsur seni rupa itu dibedakan menjadi dua, yaitu satu, unsur fisik visual, unsur psiki atau psikologi. Unsur fisik atau visual yang terdapat pada sebuah benda yang secara langsung dapat dilihat dan atau diraba dalam sebuah karya seni rupa. Unsur psiki atau psikologi yaitu unsur yang tidak dapat dipahami secara visual tetapi hanya dapat dirasakan saja, seperti emosi, pikiran, pandangan, gagasan, karakter dan lain-lain. Lanjut, dalam pembentuk komposisi, estetika secara tempat terbagi 6, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, gelap, terang atau nada, warna. Garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama karena dengan garis kita dapat membuat karya di dwimatra atau trimatra. 2. Bidang. Bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Bentuk merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis dan atau dibatasi oleh warna yang berbeda atau oleh perbedaan dalam pencahayaan, gelap terang, arsiran atau disebabkan adanya tekstur tertentu. Lanjut, 4. Tekstur. Tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin, atau kusam. Tekstur berdasarkan penampilannya dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur asli, yaitu tekstur bawaan secara alami yang dapat kita rasakan dengan cara dilihat dan diraba, misalnya tekstur batu, kayu, tanah, dan lain-lain. 2. Tekstur buatan, yaitu tekstur hasil ciptaan manusia yang dapat menampilkan kesan tertentu kepada si pengamat. 5. Gelap, terang atau nada. Dalam karya seni rupa, dua dimensi nada terjadi akibat adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Terakhir, 6. Warna. Warna adalah elemen terpenting dalam desain grafis. Lanjut, B. Sketsa. Secara singkat, pengertian sketsa adalah suatu gambar atau lukisan yang masih kasar atau belum selesai untuk mengawali sebuah
penggarapan karya lukis, arsitektur, animasi, dan lain-lainnya. Sketsa memiliki beberapa fungsi. 1. Sebagai gambar awal untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat gambar atau lukisan. 2. Sebagai gambar awal untuk tentang sesuatu tema yang akan dibuat lukisan atau gambar. 3. Membuat pengamatan seorang seniman dalam memulai karya. 4. Membantu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasikan hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Tujuan sketsa. 1. Untuk merekam inspirasi atau apapun yang dilihat artis. 2. Untuk merekam dan mengembangkan ide-ide yang akan digunakan. 3. Untuk memberikan gambaran singkat tentang gambar, ide, atau prinsip. Sketsa terbagi 3 jenis, yaitu 1. Sketsa gambar garis besar, sketsa cepat, studi sketsa. Sketsa gambar garis besar yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk gambar garis-garis sederhana tanpa rincian dan belum selesai. Sketsa cepat yaitu sketsa yang dibuat tangan menggunakan beberapa garis besar saja untuk memperlihatkan citra pada sketsa yang telah selesai. Studi sketsa yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk coretan cepat dan kurang terperinci, di mana tujuannya untuk memberikannya gambaran umum lukisan. Lanjut, sketsa memiliki 5 unsur-unsur, yaitu garis, warna, bidang, bentuk, efek, pencahayaan. Garis yaitu unsur utama dalam sketsa yang terdiri dari garis vertikal, horizontal, dan melengkung. Warna yaitu kombinasi warna hitam dan putih yang memberikan efek gelap dan terang dari gambar sketsa yang dibuat. 3. Bidang yaitu bagian yang terbentuk dari garis-garis yang dapat disatukan dan dapat menjelaskan bagian kecil dari suatu gambar karena merupakan bagian dari bentuk. 4. Bentuk yaitu gabungan dari beberapa bidang yang dapat membuat suatu sketsa memiliki arti dan dapat dikenali. 5. Efek pencahayaan yaitu efek yang diberikan pada sketsa sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tegas dan jelas. Sketsa memiliki 7 contoh teknik. 1. Teknik arsir, teknik Dussel, teknik perspektif, teknik blok, teknik linear, teknik pointillis, teknik akuarel. Teknik arsir dapat kita pahami yaitu teknik membuat sketsa dengan membuat arsiran garis-garis murni saja. Teknik arsir dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu arsir sejajar, arsir silang, dan kombinasi keduanya. Berikut ini contoh sketsa dengan teknik arsir. Lanjut, teknik Dussel yaitu teknik membuat sketsa yang mirip seperti teknik arsir, namun garis-garisnya dibuat lebih halus dengan cara digosok sehingga terlihat gradasi warna yang halus. 3. Teknik perspektif yaitu teknik membuat sketsa dengan membuat gambar yang dapat mengomunikasikan objek tertentu sebagaimana yang terlihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu. Berikut ini contoh sketsa dengan teknik perspektif. 4. Teknik blok yaitu teknik membuat sketsa dengan cara menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk umum atau global saja.
Lanjut. 5. Teknik linear. Teknik linear yaitu teknik membuat sketsa dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik itu garis lurus maupun melengkung. 6. Teknik pointillis. Teknik pointillis yaitu teknik membuat sketsa dengan menggabungkan titik-titik menjadi suatu bentuk dan menghasilkan efek gelap terang pada suatu objek. Yang terakhir, teknik akuarel. Teknik akuarel yaitu teknik membuat sketsa dengan menggunakan sapuan warna tipis cat air sehingga menghasilkan gambar transparan. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaklum. Sekian dan terima kasih.